Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Nusantara hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa kami akan menghadirkan narasumber dan juga berbincang untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Saudara, ada banyak cara yang dilakukan untuk dapat eksis di dunia usaha. Seperti yang dilakukan seorang perempuan di Makassar yang memproduksi baju dan hijab yang menggunakan bahan pewarna alami. Produknya bahkan sudah dipesan konsumen dari luar negeri. Lantas seperti apa inovasi yang dilakukan dan bagaimana strategi pemasarannya? Ini akan kita bahas dengan narasumber kita. Sudah hadir ada Ibu Andi Tiara sekaligus pemilik usaha Zaini Hijab Makassar. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik. Di tengah-tengah kita ini sudah ada beberapa produk dari Zaini Hijab Makassar. Bu, mungkin boleh ditunjukkan ke pemirsa yang ada di Kompas TV ini apa saja yang dibawa, terus kemudian boleh diceritakan sedikit mengenai produknya Bu. Oh iya, kebetulan saya membawa produk UMKM ya. Jadi produk ini hijab sebagai skraf oleh-oleh. Brand dari anak Makassar Bisa Tonji. Oke, mungkin boleh dibuka Bu, iya, boleh. produknya. Jadi produk ini kita lukis, tapi melukisnya itu dari pewarna alami, dari sampah industri rumah tangga. Oh, oke. Kayak gini. Jadi ini kita coba mengusung tema lokal daerah kita. Ini motif apa nih Bu? Ini motif kalau di sini namanya lagosi. Jadi motif bunga yang kita coba lukis sendiri. Nah, pewarnaannya itu saya tadinya untuk kuning kita ambil dari ekstra kulit pisang. Jadi kulit pisangnya kita ekspor jadi dempok. Terus kulitnya kita bikin lagi jadi abis. Kita nggak meninggalkan sampah untuk bumi. Oke, nol sampah pokoknya dimanfaatkan semuanya ya. Insya Allah. Oke, sedangkan kalau yang ini apa Bu? Mungkin boleh kalau ditunjukkan juga sekalian. ini bajunya, boleh dilihat. Ini bajunya yang kita lukis juga. Ini seperti ini. Oh, oke. Ini kita desain sendiri, kita lukis juga, boleh. Oke, boleh diangkat Bu? Ya. Di full. Oh, oke. Jadi ini sifatnya kita pakai gambar-gambar Sulawesi Selatan. Nah, kalau yang ini kita coba buat untuk di tahun akhir 2025-2026 kita coba buat hijab ini menjadi sebuah outer. Jadi ini hijab yang kita bikin lagi sebagai outer. Oke. Dengan kain yang sama ya? Kain yang sama. Soalnya kainnya kalau dia porinya besar kita nggak bisa lukis. Dia lukisannya itu seperti mirip saringan teh, dia ngecor kayak gitu. Jadi bisa nembus gitu ya? Iya, bisa nembus. Oke. Wow, ini adalah contoh beberapa produk dari Zaini Hijab Makassar. Masih ada banyak lagi ya Bu? Masih ada banyak lainnya lagi, cuman ya kita kasih lihat ini tren untuk 2026. Jadi boleh kalau males di depannya kita buka kancingnya. Oh, oke. Jadi bisa sekaligus bisa sekaligus kayak gitu. Kita bikin tren fashion 2026. Oke, Bu, ini kan produk-produk Ibu, ini kan awalnya berawal dari eksperimen rumahan ya Bu? Coba-coba terus kemudian bagaimana menambahkan warna, terus kemudian bagaimana bisa menghasilkan warna yang bagus dari bahan-bahan alami. Mungkin Ibu boleh ceritakan bagaimana cerita awalnya dari eksperimen rumahan terus kemudian menjadi ide untuk usaha Bu? Jadi awal mula saya menjajakan hijab seperti ini itu dari dampak COVID dan krisis ekonomi yang menimpa usaha suami. Saya mencoba keluar, bagaimana caranya saya bisa keluar dari krisis itu sendiri. Akhirnya saya melihat apa sih yang bisa saya buat di tengah kita ekonomi kita yang begitu terpuruk. Saya melihat, saya awalnya buat
pisang goreng. Jadi saya jual lah pisang goreng itu waktu zaman-zaman COVID. Terus kemudian saya lihat lagi ini sampahnya banyak. Kebetulan kita ada ilmu dari sains kimia. Jadi saya coba menerapkan apa yang saya miliki dan itulah yang saya tuangkan ke dalam dapur saya. Dan akhirnya berhasil. Semua jilbab yang saya jajakan itu saya coba masukkan. Saya kebetulan hobi kita melukis, saya coba melukis dan alhamdulillah hasilnya baik. Sekian hari dan semakin ke depan bulan-bulan kemudian saya memperbaiki, akhirnya dilirik oleh beberapa kalangan dinas dan lain-lain, dan diajaklah saya bergabung dan akhirnya sampai ke tingkat nasional, mengikuti kurasi, mengikuti beberapa pertandingan-pertandingan. Oke, jadi memang awalnya dari produksi rumahan untuk membantu bisa, suami. Betul. Bagaimana sih supaya sampah ini tidak dibuang begitu saja ya, Bu ya? Oke, tapi saya penasaran Bu, ini apakah Ibu sebelumnya punya background atau latar belakang pendidikan fashion kah atau jadi bagaimana? Kita memang di pendidikannya itu di dunia kimia sains. Kemudian saya mengambil sekolah lagi untuk the fashion designer-nya. Jadi apa yang saya miliki itu saya harus sejalan dengan hobi saya. Saya suka melukis, saya juga mencari cuangnya lewat seperti sampah-sampah industri rumah tangga. Bagaimana supaya hobi ini juga kembali menghasilkan cuan untuk kita ya, Bu? Iya, benar. Tadi kan disebutkan Ibu Andi Tiara sebutkan bahwa warna-warna lukisan atau motif yang ada di baju ini kan menggunakan pewarna-pewarna alami. Tadi sudah disebut mungkin salah satunya adalah kulit pisang. Kulit pisang ini mungkin bisa menghasilkan warna apa dan dia untuk warna kuning. Apa itu menggunakan apa? Dia sebenarnya awal mula kulit pisang itu kan dia tidak mesti kuning awalnya, karena pisang itu kadang ada yang sudah masak, ada yang benar-benar belum masak, jadi berubah-ubah warnanya. Nah, daripada titik yang saya pinginin yang kuning, jadi saya menjemurnya sekitar 3 sampai kalau pingin lebih bagus lagi sampai seminggu. Baru saya bisa mendapatkan yang kuning jingga itu sendiri. Lalu kemudian saya coba bereksperimen untuk membuat inovasi dari kulit mangga, di mana yang semua buah yang memiliki serat alami dan memiliki getah itu bisa kita jadikan komposisi untuk alat lukis. Namun di tahun akhir 2025 ini, masuk 2026, saya mencoba inovasi yang paling terbaru dari Shiny Hijab itu rumput laut. Jenisnya sargasum. Nah, jenis rumput laut sargasum ini itu kalau di pantai-pantai itu enggak terpakai, dibuang aja dibuang aja. Enggak, memang jadi kita coba mengambil. Kebetulan ada sahabat saya tuh, dia sudah punya formulatifnya itu, dia buat sabun, dia buat minyak dari rumput laut. Itu menghasilkan warna apa tuh? Dia warna rumput laut alami. Hijau-hijau. Ya, alami jadi gitu ya. ketika dia minta kepada saya, coba rumput laut ini, Bu Andi buat sebuah mahakarya untuk fashion katanya. Jadi 4 bulan saya meneliti itu. Saya bekerja, kadang dia menelpon lagi, udah bisa jadi? Belum bisa jadi katanya. Kan beda ya, rumput laut itu kita ketika kita mencintai pekerjaan kita, jadi kita memang harus betul-betul mencintai. Sementara rumput laut itu beda, tingkat keasamannya beda. Dia lebih amis. Berarti memang lebih banyak riset lagi untuk mencari. Jadi kurang lebih 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan ya, Bu. Iya, nanti saya mencoba. Kita akan break lagi, Bu. Kita akan bahas lagi bagaimana inovasi-inovasi Bu Andi Tiara ini kemudian menemukan warna-warna yang cocok dan juga cantik untuk produk hijab dan bajunya. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih
lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Nusantara. Tentunya masih bersama saya Gufran Lamataha dan juga narasumber kita Ibu Andi Tiara. Bu, tadi kan sudah disebutkan bahwa produksi ataupun juga untuk mencari tahu warna-warna yang diinginkan itu risetnya cukup lama. Tadi untuk rumput laut sebelumnya sudah disebutkan sampai 4 bulan ya. Iya. Nah, sebenarnya seberapa sulit, Bu? Apakah memang 4 bulan ini adalah proses paling lama atau ada yang lebih lama lagi untuk menemukan warna yang sesuai dengan keinginan Ibu? Jadi dalam 4 bulan itu kan rumput lautnya sudah kering. Oke. Udah dikirimin sama beliau, sahabat saya, Ibu Ratnasari, itu dikirimin. Tapi saya pingin menghilangkan garamnya. Oke. Jadi memang betul-betul saya pingin rumput laut itu alami, supaya kalau orang Makassar bilang, orang Bugis Makassar, di pakaian hijab itu atau baju itu tidak diang. Oh, oke. Tidak bintik-bintik. Iya, tidak bintik-bintik ya. Orang Makassar pasti tahu tuh istilah itu. Diang. Jadi saya tidak pingin rumput laut itu menghasilkan garam ke kain kami. Jadi saya coba dalam 4 bulan itu saya coba lagi, ketika dia seperti ada garamnya, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Oke, ada bercak-bercak. Iya, gitu ada ya. bercaknya. Oke. Nah, itu yang harus saya jauhi, karena tentulah buyer-buyer yang sudah berinteraksi dengan kami, sudah yang MOU dengan kami, itu pasti akan melihat sejauh mana pekerjaan kita yang beliau inginkan. Tentulah kita tidak akan menjual dalam bentuk seperti itu. Oke. Karena pasarnya global, pastilah kita pengen dikenal secara yang betul-betul khas Sulawesi Selatan. Oke, kita pengen dikenal dengan khas Sulawesi Selatan. Iya, Tapi kenapa harus mengangkat motif-motif lokal, Bu? Karena kan kalau kita lihat baju mungkin dengan motif-motif lokal sekarang sudah banyak. Kenapa harus temanya motif lokal, khususnya ada Sulawesi Selatan, Bu? Iya. Jadi begini, di Jawa selalu ada kata batik, iya kan? Di Sulawesi Selatan selalu ada kata sutra. Saya berdiri lurus ke depan untuk maju sebagai anak Makassar, bisa tonji melukis seperti anak-anak Bali, seperti anak-anak Jogja, dan lain-lain. Namun yang saya lukis, saya nggak mau ada batik, saya pingin daerah lokal saya sendiri yang saya lukis. Misalnya Pakarena, Lagosi, Pinisi, saya pingin bahkan Masjid Kuba, semua yang ada di Sulawesi Selatan itu saya mengangkat. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Karena sekarang zaman sutra itu sudah banyak masuk sutra-sutra sintetis. Sekarang zaman yang Gen Z, milenial, itu sutranya kita itu mana ada lagi yang mau pergi ke daerah-daerah itu yang mau menenun, itu Bu, anak tapi zaman kalau sekarang itu lebih banyak main ke Shopee, jadi saya berdiri untuk begitu ya, pemasaran digital. Nah, Ibu kan mengangkat tema kearifan Sulawesi Selatan, terus kemudian juga tadi disebutkan bahwa salah satu kendalanya adalah menggait pasar anak-anak zaman sekarang. Nah, seberapa optimis sebenarnya Ibu dengan mengangkat tema motif lokal, kemudian bersaing dengan produk-produk yang mengangkat motif modern, Bu? Seberapa optimis Ibu? Jadi saya pikir, saya selalu optimis setiap pekerjaan saya bahwa ini akan menghasilkan yang terbaik untuk anak Makassar. Meskipun di zaman sekarang anak Makassar itu lebih brandingnya ke Shopee yang merek-merek kayak gitu. Tapi saya selalu bilang,
ketika kita berinovasi, kita mengikuti pola pasarnya anak-anak, pola keinginannya mereka, maka kita akan mendapatkan mereka juga mendapatkan bahwa oh ternyata ini cantik. Dan mereka tuh melihat pada saat sudah dibeli buyer. Dan dilihatlah di Instagram ini seperti ini. Padahal itu dari kampungnya mereka. Justru dari mereka sendiri, mereka tidak tahu bahwa ini berasal dari asal mereka. Dari asal Bu, mereka. ini untuk merambah ataupun juga menggait pasar yang lebih luas lagi, karena tentunya Ibu tadi sebutnya bahwa ingin dikenal lebih luas. Bagaimana strategi pemasaran yang selama ini diterapkan, Bu? Alhamdulillah kita selama ini membuat digital marketing. Selain ada websitenya kita juga buat di Instagram, bahkan di sosmed. By order kita biasa lewat di WhatsApp. Dan tadi malam itu saya baru mengirim lagi ke sebanyak 100 lembar itu di Brebes, Jawa Tengah. Tadi malam. Lewat GNT Cargo. Jadi saya pikir saya selalu bilang ya Allah, mudah-mudahan bisnis lokal ini diminati. Mungkin sekarang kalau anak-anak kita itu kurang diminati ya. Tapi mungkin dilihat dari nasional, dari anak, oh ini diminati. Mungkin anak-anak akan lebih cinta daerahnya. Mengapa daerah yang lain cinta kepada punyanya kita, maka bangga. Kenapa kita tidak bangga dengan buatan kita? Kita harus bangga ya dengan produk, apalagi dengan motif milik kita. Ibu, ini kan dari lokal, terus kemudian sudah merambah ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan sudah ada katanya di luar negeri. Ini sudah di mana saja, Bu, pasaran? Jadi pasarannya, buyer pertama kami itu kita mengirim ke Malaysia, dan alhamdulillah sampai sekarang. Terus kemudian Pakistan sempat kita putus karena Pakistan itu dia menyari halalnya. Maklumlah Pakistan itu kompetitor Indonesia. Jadi dia menyari halalnya karena menurutnya ini bahan yang kita buat handmade. Dia takutnya ada linen minyak babi mengandung di produknya kita. Nah setelah kita punya halal, punya BPOM, punya yang lain-lain yang mereka inginkan, akhirnya mereka kembali lagi kepada kami dan kita juga mengirim ke Pakistan. Terus kemudian di akhir tahun 2025 kebetulan kemarin saya mengikuti Trade Export Indonesia. Itu difasilitasi oleh Bank Mandiri Bea Cukai. Kita ikut di sana. Saya mendapatkan buyer dari India dan juga Australia. Cuman karena keterbatasan, karena ini dilukis, jadi saya harus pengerjaannya custom dan handmade. Jadi saya mengirimnya sedikit-sedikit. Jadi kemarin India langsung memesan itu, saya juga sempat kaget, langsung 1.000 pieces, kaget. Padahal India ini juga kalau boleh dibilang rajanya tekstil ya. Tekstil, tapi dia lebih ke handmade-nya karena mereka pikir pewarnaannya beda. Jadi dia bikin tulban itu buat di tulban, di kepalanya. Jadi dia memesan dan kemudian hari terakhir ada buyer Australia lagi. Nah mereka tertarik setelah melihat pakaian seperti ini, padahal dimensinya mereka kiblatnya fashionnya ke barat. Nah sebenarnya saya penasaran, Bu, ke luar negeri ini maupun lokal ini range harganya berapa? Ini pasti yang ditunggu-tunggu. Mungkin mulai dari jilbab terus kemudian bajunya, range-nya, Bu. Jadi di Kota Makassar aja kita ini jualnya per piecesnya ini 200. Percaya nggak, buyer itu nawarnya ini sampai 750 per satu item. Sementara kita kalau jual di Makassar itu kita jual 200. Ditawar 50.000 rupiah. Kita justru terbalik ya, ditawarnya lebih tinggi. Kalau baju, Bu, untuk outer dan baju? Outer kayak seperti ini kita jualnya range-nya itu 500. Paling kalau pengambilan banyak dia bisa di 350, tapi banyak. Itu kalau banyak ya, pengambilan banyak. Kalau yang merah, Bu, ini motif? Kalau yang merah ini 1 juta.
Oke, karena memang dia lebih komplit banyak, ya, lebih komplit. Dan lukisannya juga. Iya, dan pengerjaannya juga cukup memakan waktu. Oke, jadi itu tergantung dengan tergantung kemudian kesulitannya serta lama buatnya itu juga dapat menentukan harga. Bu Tiara, kita akan break lagi, kita akan ngomong lagi, saudara, di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas TV, masih bersama saya, Gufran Ahmad Taha, dan juga masih bersama Ibu Andi Tiara. Waduh, seru sekali ya, ternyata dari produk rumahan, terus kemudian pasarnya bukan hanya lokal di Indonesia saja, tapi sudah internasional. Nah, kalau untuk pasar internasional, ngomong-ngomong, Ibu kan dari backgroundnya dari ibu rumah tangga, hingga tembus pasar internasional, itu bagaimana mekanisme pelatihan dan bagaimana pendampingan selama ini? Jadi 2015 saya memulai usaha tapi masih jilbab biasa. Terus kemudian saya menjual di depan Dekranasda ya, Car Free Day. Saya melihat ada Dekranasda. Saya melihat ke sana, wah ini bagus produk-produknya di dalam. Tapi saya bertanya, bisa nggak saya juga ikut jual? Katanya nggak bisa, Bu. Di sini nih harus yang serba handmade. Akhirnya saya bisa saya bikin handmade. Saya kan melukis ya, suka melukis. Jadi saya coba dan mereka senang, diapresiasi lah. Akhirnya saya mau tidak mau akan ketemu dengan dinas-dinas. Masuklah diundang sama dinas-dinas. Bahkan diminta sama dinas mau ikut kurasi atau mau ikut penelitian, bahkan mau ikut pelatihan-pelatihan, banyaklah. Bahkan sampai dibina lah sama Bea Cukai untuk kategori ekspornya. Jadi saya pikir sangat biasa sekali sebenarnya, tapi kalau kita menekuni sesuatu yang kita cintai, insyaallah semua akan menjadi sangat luar biasa. Seperti Allah katakan, kita sudah diberi talenta dan itu mesti kita jaga. Mesti kita jaga, dan juga kemudian dituangkan dalam produk-produk seperti hijab, karya-karya yang Ibu gunakan. Nah Bu, kalau untuk pemesanan, angka pemesanan sejauh ini, sebulan itu bisa terjual berapa pieces? Tergantung range-nya sih. Kadang ada yang kayak semalam saya selesai sebulan itu saya 100 lembar. Semalam baru dikirim ke Jayanti Cargo ke Brebes. Itu untuk kategori nasional ya, ke Jateng. Jateng aja ngordernya ke kami. Padahal mereka juga punya batik. Tapi dia lebih tertarik ke lukisan. Dia tertarik ke lukisan dan menurutnya tipe sargasum ini sangat istimewa. Jadi rumput laut yang banyak bahkan di Pantai Losari itu berhamburan menjadi sampah laut. Nah itu kami coba membudidayakan kembali. Kami mengambil, terus kemudian menjemurnya, menghilangkan garamnya, dan membuatnya seperti laut birunya yang memang tidak didapatkan di bahan sintetis. Memang benar-benar birunya itu yang memang dari keluar kedalaman laut.
birunya, dan itu saya sangat apresiasi, bangga sekali ketika dalam 4 bulan akhirnya saya menemukan keistimewaan Sargassum itu. Oke, berarti range-nya kurang lebih tadi 100-an. Tapi kalau ke luar negeri apakah ini beda lagi range pemesanannya per bulan atau seperti apa? Kalau buyer itu lebih banyak daripada itu mereka pesannya per bulan sekali kah atau? Enggak, buyer itu dia pesannya per 3 bulan per kuartal. Karena saya nggak bisa ngambil 1 bulan, bisa keriting tangan saya. Soalnya kan melukis. Jadi dia handmade, kategori handmade. Dia bukan mesin yang mengerjakan. Saya sendiri yang mengelola. Anak saya masih kecil-kecil, belum ada yang bisa bantu di rumah. Paling yang kebetulan anak saya yang nomor 2 yang kalau dia pulang liburan pesantrennya kan dia di pondok pesantren. Nah dia itu senang lukis, tapi lukisnya dia itu lukis kaligrafi. Nah paling dia yang bantu saya. Oke, berarti memang salah satu tantangannya ini karena masih handmade terus kemudian lukisnya juga masih masih menggunakan kuas, dan prosesnya juga yang membuat masih industri rumah tangga. Oke. Ini Ibu apakah melibatkan orang lain juga atau memang untuk kerjasama misalnya untuk mendapatkan kulit pisang, rumput laut tadi, apakah sudah kerjasama dengan beberapa kelompok kelompok ibu rumah tangga seperti itu? Iya, kita memberdayakan orang-orang yang seperti keterbelakangan ya. Kita coba dia pakai jari-jarinya, ada yang bisu, tunarungu kayak gitu. Bahkan kita kemarin diundang sama Ibu Wali, ayo Bu Andi, jadi kita mengajar itu sama anak-anak yang tunarungu, yang buta, kita ngajar dia melukis. Sekilas kalau dilihat itu biasa aja, tapi kalau dihayati caranya itu luar biasa, dan kalau sudah dijadikan baju itu sangat luar biasa, diminati sama buyer. Oke, berarti memang selain bermanfaat untuk ibu juga kembali untuk menebar kemanfaatan itu kepada orang lain, terkhususnya kepada adik-adik kita yang difabel tadi disable, seperti yang Ibu sebutkan. Nah Bu, ini saya penasaran lagi nih Bu, ini kan karena masih produksi rumahan dan juga keterbatasan dalam melukis dan juga mendapatkan bahan pokok. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pasar itu Ibu apakah melakukan kerjasama lagi nih, misalnya dengan pabrik-pabrikan yang lain untuk tekstil atau seperti apa? Iya, jadi saya kerjasama sama sahabat saya. Ketika orderan membludak kan nggak mungkin saya menjahit semuanya. Jadi saya fokuskan untuk melukis, terus kemudian untuk menjahitnya itu saya serahkan kepada teman saya. Saya pingin desain saya seperti ini, jadi saya bikin, mereka menjahit, dan alhamdulillah saya percayakan beliau itu sedetail mungkin, serapi mungkin. Dan kemudian untuk pemasok Sargassum saya bekerja sama Ibu Ratnasari yang kita rumput laut itu. Jadi kita sama-sama memberdayakan lah, mengolah sampah menjadi cuan, kemudian memberdayakan yang adik-adik, memberdayakan juga ibu-ibu rumah tangga. Betul, berarti memperdayakan ibu-ibu wanita, memperdayakan perempuan dari perempuan, kemudian untuk perempuan Bu, untuk pemirsa ataupun juga penonton Kompas TV yang ingin pesan, ini bisa pesannya kemana? Mungkin boleh disebutkan DM langsung ke Instagram atau Instagram Saini Hijab Makassar, boleh langsung DM atau ke websitenya. Websitenya apa Bu? Boleh sebutkan? Websitenya itu PT Saini Saki Group. Oke, jadi boleh langsung ke Instagram atau ke websitenya PT Saini Saki Group. Banyak buyer di situ yang mau pesan ke website. Oh, mereka langsung lewat website ya? Kalau buyer melalui website. Oke. Kalau nasional itu bisa langsung di Instagram. Oke, jadi bagi Anda yang berminat dengan produk-produk karya lokal Sulawesi Selatan, jangan lupa langsung kunjungi website dan Instagram. Terima kasih Ibu Andi Tiara sudah berbagi cerita bersama kami bagaimana produksi rumahan ini kemudian bisa menjadi tembus pasar nasional dan juga internasional. Baik saudara, saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.